Kalau di sini kan kita berpikir mau transportasi harus ada merasa aman karena ada Grab. Saat itu saya di sana belum ada, tapi saya merasa aman. Karena begitu kalau meskipun tengah malam pulang, kita berdiri pinggir jalan, dia tanya mau kemana? Wih, saya mau pulang. Oke, saya antar dulu pulang. Ini soal keramahan warganya. Keramahan masyarakat Sulbar ya. Bahkan tahun lalu saya di sana itu kan tim rekrutmen Bawaslu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi setiap balik di perjalanan ke bandara itu kan banyak tuh. Di pinggir jalan itu jemur ikan apa semua kan? Wah. Kalau di sini kita lihat itu ikan yang kecil sekali dipotong-potong gitu kan gilir gitu loh. Tiba-tiba di sana, wow, tak berpikir apa itu over bagasi, tidak, pokoknya bungkus dulu bawa ke sini. Halo luarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Seperti biasa kita akan bercerita soal apapun terkait Sulbar dengan orang-orang, baik orang Sulbar sendiri maupun orang luar Sulbar yang ada kaitannya dengan Sulbar. Nah, hari ini saya ada di Bogor, Jawa Barat bersama senior saya, Kak Samsudin Alimsa. Beliau ini adalah foundernya Kopel Indonesia. Tapi Patri guru saya gitu. Nah, beliau ini banyak nih program-program di Sulbar. Sejak kapan Kak kita ada program di Sulbar itu? Sebenarnya mulai kami masuk di Sulbar itu sejak awal Kopel tahun 2000 gitu ya. Sulbar itu masih bagian dari Sulsel, pasang kayu, tupoyo apa semua gitu ya. Kita melakukan pendidikan politik, terus masuk pemilu. Nah, itu yang menarik tuh. Jadi sambil minum kopi boleh. Jadi ini kopi Bogor gitu ya. Kita belum sempat bawa buku kopi dari Sulbar. Masuk itu di tahun 2003 untuk pemilu 2004. Kami sengaja ajak teman-teman dari Jakarta apa semua ke sana. Melakukan pendidikan politik di masyarakat. Sebelum pemilu itu mendata siapa sih orang yang mau jadi caleg. Bertemu langsung dengan masyarakat, dan ketika dia menjadi caleg itu berdialog. Yang kemudian orang lagi tren pada saat itu istilah kontrak politik. Kalau Anda jadi anggota DPRD nanti apa perjuangan Anda? Termasuk pada sudah muncul, Anda siap dan memperjuangkan jadi Sulbar provinsi gitu. Oh begitu, berarti ada juga di bagian saat Sulbar itu mau didirikan begitu ya? Tidak langsung lagi gitu ya, tidak langsung. Karena saat itu saya di NGO, dia juga masih jurnalis sebenarnya. Masih jurnalis juga waktu itu. Gitu. Tapi untuk proses dari naik jadi provinsi, itu ada beberapa tahapan memang kami lakukan gitu. Jadi termasuk dulu sebenarnya itu menarik ya. DPD itu belum ada Sulbar. Oh DPD. Jadi masuk anggota DPD-nya. Anggota DPD-nya. Jadi saat itu sudah ada sudah menjadi provinsi, tapi kemudian karena terbentuk belakangan gitu ya. Jadi DPD-nya masih satu dengan DPD Sulsel. Saat itu masih Pak Pendeta Lambe, Pak Bunyamin Bura, Pak Aksa Mahmud, Pak Aziz Kahar. Saat itu saya tawarkan, yuk kita konstituen meeting gitu loh. Di DPD ini makhluk apa sih, kan jauh sekali itu di masyarakat. Satu Makassar, satu kali di Sulbar. Lalu bertanya di mana? Saya bilang kita adakan di Majene. Bayangan saat itu masyarakat DPD itu dua. Ada yang bilang, ini DPRD. Ada yang bilang, DPD partai gitu loh. Jadi mengundang banyak orang waktu itu untuk memberi penjelasan memberi penjelasan pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi pejabat itu datang kan sebenarnya selain dia menerima aspirasi masyarakat, bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang penting sebenarnya adalah dia membawa inspirasi bagi masyarakat. Makanya saya selalu menyebut, kalau Anda jadi pejabat, jaga diri Anda, bukan citranya saja gitu ya. Jaga diri, itu integritas, jangan korupsi, karena itu patron bagi masyarakat. Kalau Anda ke bawah, masyarakat langsung melihat. Bayangannya, kalau seandainya saya jadi pejabat, saya bisa memperjuangkan orang banyak. Kalaupun saya jadi petani, minimal anak saya nanti begitu. Kalau pejabat turun lalu tiba-tiba dia korupsi, kan daung ini masyarakat. Bahwa ternyata orang yang sekolah, orang ini akan korupsi gitu. Nah, 2003 sampai hari ini, apa yang kita bisa lihat dari perkembangan masyarakat sana, atau apa yang menarik menurut kita tentang Sulbar gitu? Kalau dari sisi infrastruktur pastilah gitu ya. Dari sisi infrastruktur berbeda ketika dia masih di Sulsel, itu jauh banget dengan ketika dia berdiri sendiri. Termasuk misalnya bagaimana menata di pesisir. Karena kan khasnya Sulbar ini kan semua orang tahu bahwa kalau kita ke Sulbar, ya makanlah ikan gitu, ikan bakar gitu. Berarti sudah pernah coba bau api begitu ya? Sudah semua lah gitu ya. Termasuk yang dari pisang apa semua itu kita. Saya suka sekali kalau saya ke Sulbar, ke Majene, sarapan itu di situ. Di mana itu? Di pasar mana itu Kak? Pasar sentral atau pasar tradisionalnya itu? Pasar tradisional. Kalau di sini hampir sama dengan ketupat
ketupat sayur. Sayur gitu. Jadi ketupat ada kuahnya, ada begitu kuahnya ya. Gitu ya, tapi itu menarik gitu. Menarik gitu ya. Dan pasti Pak ada ikannya gitu. Itu sudah pastilah gitu. Itu yang tidak ditemui di sini ya. Tidak ada ketupat sayur ada ikannya. Itu aneh bin ajaib kalau di Bogor, apalagi di Jakarta. Dan yang pasti kalau saya pulang dulu, bahkan tahun lalu saya di sana itu kan tim rekrutmen Bawaslu. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi setiap balik di perjalanan ke bandara itu kan banyak tuh. Iya. Di pinggir jalan itu jemur ikan apa semua kan? Iya. Wah. Kalau di sini kita lihat itu ikan yang kecil sekali dipotong-potong gitu kan gilir gitu loh. Yeah. Tiba-tiba di sana, wow. Tak berpikir apa itu over bagasi, tidak, pokoknya bungkus dulu bawa ke sini. Soalnya ini original dan masih sehat gitu. Masih sehat karena kan di sana tuh biasanya nih kayak itu dia tidak pakai garam, dia direndam air laut baru dijemur. Dijemur. Nah Kak, tahun lalu kita tim rekrutmen atau bagaimana? Saya tim rekrutmen di Bawaslu Sulbar. Jadi saat itu ada penambahan komisioner di Bawaslu, 3 menjadi 5. 3 menjadi 5 ya. Nah, saya kemudian itu dimandat oleh Bawaslu, dipercaya di Bawaslu RI ya. Itu untuk merekrut 2 orang. Oke. Nah, 2 orang alhamdulillah sekarang sudah bekerja dengan baik. Saya kan kebetulan juga berteman di media sosial dengan yang bersangkutan. Jadi saya ikuti betul alurnya gitu ya. Kan gini, saya juga dulu tim rekrutmen di waktu pembentukan ombudsman di Makassar. Ada saya ingat kata-kata mantan wali kota Makassar, Pak Heri Iskandar. Itu kan dia bilang begini, kalau ombudsman ini Anda rekrut itu orangnya baik, maka itu artinya Anda sudah menjalankan mandat merekrut orang-orang yang baik, dan kinerjanya Anda akan juga mendapat pahala. Tapi kalau yang Anda rekrut ini ternyata hanya menghabiskan uang rakyat, maka sesungguhnya lebih bersalah lah Anda gitu. Saya kata-kata itu saya pegang sampai sekarang, dan itu berlaku di Bawaslu itu. Saya juga sangat menghormati Pak Heri Iskandar. Beliau itu adalah cucunya Pak Jenderal Yusuf ya. Jenderal Yusuf, dia adalah seorang yang cukup baik. Saya wartawan di Makassar, beliau wali kota waktu itu. Iya. Nah Kak, ini kan kita habis pilkada ya, di Sulbar juga ada 4 daerah kemarin. Ada Pasangkayu, ada Mamuju, ada Majene, dengan Mamuju Tengah kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal Bawaslu itu kemarin mengeluarkan rilis bahwa di Sulbar itu kerawanan pemilu masih sangat tinggi, khususnya dalam hal suap menyuap. Nah, itu bahkan Bawaslu sempat menstratakan tuh pertama Pasangkayu, kedua Mamuju Tengah, kemudian Majene dengan Mamuju. Nah, Kak Sam sendiri melihat masyarakat Sulbar dalam hal pendidikan politik sejauh ini seperti apa sih Kak? Karena kan ini kembali lagi pasti soal pendidikan politik ya. Iya, saya terus terang sebenarnya punya harapan yang besar itu untuk masyarakat Sulbar itu pada saat sampai ke tahun 2006 gitu ya, ketika belum pemilihan langsung gitu. Jujur memang banyak bergeser ke sini. Bergesernya tuh gini, bukan karena masyarakatnya sebenarnya gitu ya. Saya selalu tidak mau menyalahkan masyarakat ketika ada yang menerima suap dan macam-macam. Ini soal di integritas kandidat gitu. Ya memang menggunakan segala cara untuk kemudian bisa mempengaruhi orang, bisa menggunakan pilihannya bukan karena sesuatu nurani, bisa karena intimidasi, bisa karena suap gitu ya, jual beli suara dan macam-macam gitu. Tapi kan fakta kemudian kita bersyukur akhirnya sampai akhir sama dengan daerah lain tidak terlalu ini, meskipun saya memberi catatan. Ini berlaku untuk catatan saya untuk semua semua Bawaslu gitu ya, bahwa Bawaslu itu kan tenaganya terbatas. Tidak ada pilihan bagi Bawaslu adalah itu menggandeng untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan. Jangan kemudian Anda terlambat menggandeng masyarakat, diambil semua oleh kandidat yang domainnya saya harus menang gitu loh, maka segala cara. Jadi kalau menggandeng masyarakat itu dalam hal seperti apa Kak? Melibatkan sebagai relawan pemantau gitu ya. Iya, jadi meskipun dulu kan kalau di pemilu ini kan pemantau itu mendaftar di KPU, gitu ya. Tapi bagi saya adalah itu secara administrasi, tapi semangat, spirit pengawasan itu kan di Bawaslu. Nah, Bawaslu harus cepat melakukan konsolidasi, mengajak warga untuk boleh Anda punya, semua orang punya pilihan gitu ya, punya interest untuk memilih karena itu hak kita. Tapi semangat menjadi pemantau untuk mengawasi supaya tidak ada kecurangan, semua harus ada pada diri kita, dan Bawaslu harus aktif mengkampanyekan ini. Tadi kita bicara pesisir, dan masyarakat pesisir itu kan satu, orangnya terbuka. Kalau dia terbuka, dia transparan, pasti kecenderungan lebih kritis itu lebih tinggi. Saya waktu pendaftaran Bawaslu kan pendaftar pertama lebih 50-an gitu loh. Tahun lalu itu. Tahun lalu itu. Dan kalau dibaca semua CV-nya itu rata-rata aktivis, artinya rata-rata aktivis
Iklim demokrasi dalam satu daerah itu kan cukup tinggi. Bayangin umur pemekaran begitu baru dengan sebuah aktivis yang terkonsolidasi dengan baik, itu luar biasa menurut saya. Nah, kalau dari segi masyarakatnya sendiri nih Kak, menurut Kak Sam sendiri, apakah masyarakat di Sulbar tuh secara pendidikan politik udah mulai membaik atau masih stagnan atau seperti apa dari pantauan Kak Sam? Sebenarnya mandat TIRS itu melakukan pendidikan politik itu kan di partai politik, tapi kan tidak gitu loh. Nah, itu sayang sekali. Artinya tugas partai di sini yang kurang begitu ya? Tugas partai yang kurang, dan tapi saya misalnya Kopel gitu ya, lalu kemudian Bawaslu, KPU macam-macam, itu semua kemudian harusnya sadar bahwa kekosongan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau kosong, masuklah mafia-mafia pemilu ini, itu akan memanfaatkan. Kan orang-orang yang bernafsu kuasa itu kan menguntungkan bagi dia kalau orangnya tidak cerdas memilih, gitu loh. Tapi kalau dia pemimpin yang berintegritas, dia akan masuk dengan pemilih yang cerdas gitu. Nah, kita kepingin Sulbar itu menjadi potensi untuk menjadi daerah yang melahirkan pemimpin yang cerdas, tentu dengan dari pemilih yang cerdas gitu. Ini bicara soal pemimpin. Nah, kemarin kan ribut-ribut Pak Jokowi, ada anaknya, ada menantunya, lolos semua di pilkada ya. Nah, ini di Sulbar juga kan nggak lepas-lepas dari kondisi seperti itu. Nah, gimana nih masyarakat harus bersikap terhadap adanya sistem politik dinasti itu sudah tidak dikenal dalam konstitusi setelah MK mencabut itu. Betul. Gitu ya. Dan itu bagi saya itu malapetaka. Malapetaka karena bagaimanapun juga teorinya dalam politik dinasti itu kecenderungannya korup. Pasti gitu ya, karena dia dinasti, dia kemudian pasti itu akan tertutup. Tata kelolanya tidak sehat. Dan kemudian akan menggerogoti, akhirnya apa? Masyarakat seperti apa? Kita lihatlah misalnya sekarang ini, bahkan misalnya Solo kan kelihatan tuh. Bagaimana ininya? Karena intervensi itu namanya intervensi ada yang nyata dan lebih banyak tidak nyata gitu loh. Jadi menurut saya agak problem gitu ya. Yang lain adalah ini kita bicara sebenarnya adalah regenerasi jangka panjang gitu ya. Kalau kemudian dinasti ini tidak segera dibenahi, maka kemudian tumbuh generasi-generasi itu bisa lambat. Dan akhirnya apa? Bisa mereka akan berkata, ngapain kami pulang kampung gitu loh. Atau mereka sendiri. Jadi ini tidak sehat dalam suatu siklus generasi. Nah, ini kan banyak yang menganggap emang ada masalah apa dengan politik dinasti? Bahkan Pak Jokowi bilang bahwa anak saya punya hak juga untuk dipilih begitu kan. Nah, ini kan setidaknya menganggap bahwa politik dinasti itu bukan sebuah masalah begitu. Nah, kalau menurut Kak Sam sendiri, sampai di mana sih politik dinasti ini bisa benar-benar berbahaya begitu? Jujur saja, itu pasti ada konflik interest. Pasti. Ada kecenderungan orang memilih bukan karena nuraninya, tapi karena ada faktor X gitu loh. Dan itu jauh lebih berbahaya dibanding money politik yang cash. Itu. Jadi saya selalu menyebut di daerah-daerah, kalau saya beli suara Anda 200.000, itu daya rusaknya tinggi. Tapi saya birokrasi berpihak memenangkan di sini, tertentu tanpa duit, itu jauh lebih berbahaya daripada 200.000. Kemudian menyebut bahwa apa efek? Kan dia juga punya hak gitu loh. Benar, sebagai anak dia punya manusia yang lahir di warga Indonesia, itu betul. Tapi kan kita berbicara iklim demokrasi. Dinasti dari sini yang saya sebut tadi itu kecenderungannya, maka dia membuat oligarki. Jadi membangun sebuah dinasti dalam lingkupnya sendiri. Seluruh potensi-potensi kekuatan dalam birokrasi itu mereka dia akan bangun. Dan akhirnya cenderungnya ada korup gitu. Nah tadi kita bilang bahwa harus ada regenerasi. Nah, kan tidak semua masyarakat mau menciptakan pemimpin, ada juga masyarakat yang hanya ingin memilih yang dianggap suka. Nah, bagaimana sih mereka harus bersikap menghadapi dinasti politik ini? Tidak boleh kita pesimis gitu ya, apalagi frustasi untuk kemudian udah selesai lah gitu. Pendidikan politik itu adalah gerakan investasi jangka panjang. Kopel itu bergerak melatih pendidikan politik masyarakat sejak tahun 2000. Di Sulbar malah yang ada jadi Bawaslu itu mantan dampingannya Kopel gitu loh. Di Sinjai malah jadi wakil bupati. Di Sinjai malah jadi ketua DPRD dulu gitu ya. Bahkan di Parepare juga wakil ketua DPRD. Jadi siapa yang pernah menduga itu masyarakat di bawah lalu kemudian berkreasi di Makassar ketua DPRD gitu. Ini harus terus dilakukan sebuah upaya untuk kemudian bergerak memberikan pendidikan politik. Tidak semua langsung berhasil karena ini gerakan jangka panjang. Tapi kita harus yakinkan masyarakat bahwa tidak boleh frustasi. Ada memang masyarakat bahwa sudahlah saya hanya pemilih. Dirinya mungkin, tapi harus diberi inspirasi bahwa anaknya, cucunya nanti tidak ada yang bisa pastikan dia akan menjadi pemimpin. Makanya tadi saya bilang begini kuncinya. Saya itu suka sekali kalau ada pejabat saya bawa ke masyarakat. Tidak di hotel. Itu tadi yang saya sebut. Kalau masyarakat dibawakan pejabat itu 3 dia dapat.
Kalau pejabatnya baik gitu loh. Satu, dia punya kesempatan menyampaikan aspirasinya. Gitu ya, menyampaikan aspirasinya langsung. Dia kenal, oh ini dulu saya pilih, dan ternyata dia peduli. Saya bisa menyampaikan. Yang kedua adalah bagi kandidatnya dia bertemu langsung konstituennya. Tapi apa yang paling terakhir, yang paling ini jangka panjang, dia akan mengambil inspirasi. Bahwa ternyata kalau kita punya kekuasaan, kita punya ini, itu bisa memperjuangkan banyak orang. Kalau itu baik, gitu. Jadi dia akan bercita-cita, gimana kalau nanti ada anak saya, ada cucu saya, dia harus bersekolah dengan tinggi, dia harus lakukan ini, dia harus baik untuk menjadi pejabat seperti ini. Nah, problemnya kalau ada pejabat itu korup. Maka saya sangat mendukung kalau korupsi itu dia dihukum berat gitu loh. Karena bukan duitnya saja itu, dia merusak sendi-sendi, langsung frustasi itu pemilihnya. Waduh, saya dulu pilih dia. Ternyata begini gitu. Nah, terakhir Kasam kan dari 2003 sampai tahun lalu, bahkan sampai hari ini masih ada program-program di Sulbar. Ada nggak satu kata bahasa Mandar yang Kasam tahu? Sorry, saya lupa. Saya lupa. Tapi saya terus terang gini. Kenapa saya suka ke Sulbar gitu ya? Terutama masyarakatnya. Terus terang. Saya kalau ke Sulbar itu sampai malam saya jalan. Sekarang kan banyak warkop juga gitu. Banyak warkop. Yang menarik adalah maksudnya begini, tingkat penerimaan gitu loh, tingkat penerimaan masyarakatnya. Kalau di sini kan kita berpikir mau transportasi harus ada merasa aman karena ada Grab. Saat itu saya di sana belum ada. Tapi saya merasa aman. Karena begitu kalau meskipun tengah malam pulang, kita berdiri pinggir jalan, dia tanya mau kemana? Saya mau pulang. Oke, saya antar dulu pulang. Ini soal keramahan warganya. Keramahan masyarakat Sulbar ya. Itu kayaknya catatan penting di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya terhadap obrolan kita hari ini. Terima kasih Kasam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Lare.